Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal-soal persiapan ujian di SMA Plus Litong Nihuta. Bagi dari kami yang mau persiapan, silakan terus belajar dan kembangkan cara penyelesaian soal dari kami semua. Nah, kali ini kita akan coba bahas untuk bidang studi matematika. Kita mulai dari soal yang pertama. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube kita supaya kalian dapat info-info terbaru tentang pembahasan soal-soal di persiapan SMA Plus Litong Nihuta. Nah, kita bahas soal yang pertama adik-adik ya. Suatu survei di lingkungan pada siswa kelas 8 untuk mengetahui siswa yang berminat mengikuti ekstrakurikuler basket. Hasil survei menyatakan 25% dari total siswa putra dan 50% dari total siswa putri berminat mengikuti kegiatan tersebut. 90% dari total peminat kegiatan ekstrakurikuler basket adalah siswa putri. Rasio total siswa putri dan total siswa putra di kelas 7 di sekolah tersebut adalah, nah baik, kita akan coba jawab. Nah, kita misalkan aja di sini adalah jumlah putri, ya kan, jumlah putrinya adalah X misalnya. Sedangkan jumlah putra kita misalkan aja dia Y gitu ya. Nah, berarti di sini katanya 25% total siswa putra. Berarti putra itu ya banyaknya putra, ya kan? Itu sama dengan 25% atau 25/100 dari putra, berarti 25% dari Y, iya kan? Nah, kemudian putri, ya kan, putrinya katanya di soal itu adalah 50% dari X. Nah, baru kemudian 90% dari total peminat kegiatan ekskul tersebut, ekskul basket tersebut, ya kan, adalah siswa putri. Nah, berarti kita buat 90% dari putranya ini kan berarti 25% Y tambah 50% X. Itulah katanya sama dengan 50% dari X gitu. Nah, berarti ini kan sekitar 9/10 kali 1/4 Y tambah setengah X sama dengan setengah X gitu. Nah, berarti kalau kita kalikan ini jadinya 9/40 Y tambah 9/20 X sama dengan 1/2 X. Nah, kalau ini kita coba kali 40, berarti ini jadinya 9Y tambah 18X sama dengan 20X gitu ya. Sehingga 9Y sama dengan 20X dikurang 18X, 9Y sama dengan 2X. Jadi berarti X banding Y sama dengan 9/2. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan antara putri. Putri tadi berarti X ya, berarti putri X. Berarti jawabannya adalah 9/2. Inilah jawabannya 9/2, itu dia. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya ya. Diketahui A adalah himpunan yang memiliki tepat 3 anggota. Hasil penjumlahan setiap 2 anggota adalah 1209, 1690, 2019. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A adalah, nah oke, baik, kita akan coba jawab. Nah, misalkan bilangan itu adalah yang merupakan anggota dari himpunan A itu adalah X, Y, Z gitu ya. Nah, berarti kita buat X tambah Y misalnya adalah 1209. Kemudian X ditambah Z adalah 1690. Kemudian
Y ditambah Z adalah 2019. Nah, jadi kalau kita jumlahkan ini adik-adik, berarti X tambah X jadi 2X, Y tambah Y jadi 2Y, Z tambah Z jadi 2Z, sama dengan, nah totalnya ini menjadi 8, kemudian ini 1 ya, berarti 4918 ya kan. Nah kalau ini kita bagi 2, berarti X plus Y plus Z itu sama dengan 2459. Nah jadi dari sini kita bisa lihat berarti karena X tambah Y tambah Z, maka otomatis X bisa kita temukan. X itu kan apa? 2459 dikurangi dengan apa? Y kurang Z. Nah, atau misalnya Y itu adalah 2459 dikurangi dengan X kurang Z. Z adalah 2459 dikurangi dengan X kurang Y. Maka bisa kita simpulkan berarti X adalah 2459 dikurangi dengan Y tambah Z gitu. Nah Y tambah Z itu kan ini 2459 dikurangi dengan 2019, maka itu adalah sekitar berarti 90 ya, berarti 0 ini 0, 5 kurang 1 4, berarti sekitar 440 gitu. Y adalah 2459 dikurangi dengan X tambah Z gitu. Nah berarti di sini bisa kita lihat 2459 dikurangi dengan, nah berarti X tambah Z tadi 1690 ya. Nah ini dia, berarti ini 9, berarti 769 ya. Nah kemudian untuk Z-nya berarti apa? 2459 dikurangi dengan X tambah Y gitu. 2459 dikurangi X tambah Y 1209 ya kan. Maka hasilnya adalah sekitar 1250. Jadi yang ditanya adalah selisih bilangan terbesar. Berarti 1250 yang paling besar kan dengan yang paling kecil. Berarti jadinya 1250 dikurangi dengan 440. Maka hasilnya adalah bisa kita lihat 810. Oke, demikian adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya ya. Diketahui Fn sama dengan 2 pangkat N tambah 2 kali 6 pangkat N kurang 4 dan Gn sama dengan 12 pangkat N kurang 1 untuk N bilangan asli ya. Maka Fn dibagi dengan Gn 1/32, 1/27, 1/18, 1/9. Oke, nah jadi kita coba jawab. Berarti dari sini kita lihat Fn itu sama dengan apa? 2 pangkat N tambah 2 kali 6 pangkat N kurang 4. Nah Gn nya adalah 12 pangkat N kurang 1. Maka Fn kita bagi dengan Gn kan gitu ya. Nah sehingga ini menjadi apa? 2 pangkat N plus 2 kali 6 pangkat N kurang 4 per 12 pangkat N kurang 1. Nah ini bisa kita selesaikan adik-adik dengan cara 2 pangkat N plus 2 kali 6 pangkat N minus 4 per 2 kali 6 pangkat N kurang 1. Ini sama dengan 2 pangkat N tambah 2 kali 6 pangkat N kurang 4. 2 ini kan jadi 2 pangkat N kurang 1 kali 6 pangkat N kurang 1. Nah jadi ini sama aja kalau kita buat jadinya kan 2 pangkat N tambah 2 kali 2 pangkat min N kurang 1 gitu ya. Nah per ini kita buat jadi 6 pangkat N kurang 1 misalnya dikurangi dengan N kurang 4 seperti itu ya.
Nah, maka ini menjadi, nah ini kita buat sini aja ya. 2 pangkat N, ya kan, tambah 2 kurang N ditambah 1 per 6 pangkat N kurang 1 dikurang N plus 4. Maka ini menjadi 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3 atau 2 per 6 pangkat 3 sepertiga pangkat 3 jadi 1/27. Maka jawabannya adalah option B. Oke, seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Jika X sama dengan 2P kurang 4Q dan Y sama dengan min P tambah 2Q, maka 2X kuadrat kurang 3XY tambah Y kuadrat per X kuadrat kurang Y kuadrat 1/5, 1/3, 3/5. Oke, baik, kita akan coba jawab ya. X-nya adalah 2P kurang 4Q. Y-nya adalah min P plus 2Q. Nah, pertanyaannya adalah 2X kuadrat kurang 3XY tambah Y kuadrat per X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini kalau kita coba faktorkan, jangan diganti dulu, coba kita buat, berarti kan 2X ya kan dikurang Y kali X dikurang Y gitu. Nah, jadinya 2XY min YX berarti jadi min 3X, jadi pas. Per X tambah Y difaktorkan jadi X kurang Y. Sehingga dari sini adik-adik bisa kita boleh habiskan dulu ini. Nah, tinggal solusinya apa? 2X kurang Y per X plus Y. Nah, 2 kali X kurang Y berarti 2P kurang 4Q kurang min P plus 2Q per, nah ini apa, 2P kurang 4Q plus min P plus 2Q gitu. Maka hasilnya ini apa, 4P kurang 8Q tambah P kurang 2Q per 2P berarti ini P ya, 4 ditambah 2 jadi min 2Q, sehingga 4 ditambah P berarti 5P kurang 10Q per P kurang 2Q, sehingga 5 kali P kurang 2Q per P kurang 2Q, jadi hasilnya 5. Maka jawabannya adalah option D. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. 5 buah bilangan bulat positif yang sudah terurut, yaitu N tambah 1, N tambah 2, 2M kurang 4, 2M kurang 2, dan M tambah 4. Rata-rata 5 bilangan tersebut sama dengan jangkauan dan sama dengan mediannya. Nilai M tambah N adalah 5, 7, 10, 12. Nah, coba kita jawab ya. Nah, berarti bilangan itu adalah N tambah 1, N tambah 2, 2M kurang 4, 2M kurang 2, kemudian M plus 4. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya berarti kan N tambah 1 plus N tambah 2 plus 2M kurang 4 plus 2M kurang 2 plus M tambah 4 dibagi dengan 5, ya kan? Maka kalau di sini kita lihat N tambah N kan jadi 2N. 2M tambah 2M tambah M berarti 5M. 1 tambah 2 berarti 3 kurang 4 minus 1 kurang 2 minus 3 tambah 4 berarti plus 1 per 5. Itulah rata-rata. Nah, katanya rata-ratanya sama dengan jangkauan. Nah, jangkauan itu kan data terbesar dikurangi data terkecil. Dalam hal ini berarti M plus 4 dikurangi dengan N tambah 1, yaitu M kurang N plus 3. Nah, M kurang N plus 3. Nah, kita ambil penyelesaiannya berarti kan
2N plus 5M plus 1 bagi 5 itulah sama dengan M kurang N plus 3. Ya kan? Berarti 2N plus 5M tambah 1 sama dengan 5M kurang 5N plus 15. Nah, jadi ini bisa kita coret, ya kan? Nah, tinggallah min 5N 2N tambah 5N gitu kan, sama dengan 15 dikurang 1, berarti 7N sama dengan 14, maka N-nya adalah 2. 14 bagi 7. Nah, kemudian yang berikutnya sama dengan mediannya, berarti mediannya itu kan berarti yang ini median yang tengah-tengah. Berarti 2M kurang 4 sama dengan sama dengan 2N tambah 5M tambah 1 bagi 5. Jadi 10M kurang 20 sama dengan 2N tambah 5M tambah 1. Berarti 10M kurang 5M berarti 5M. Baru kemudian di sini kurang 2N, atau langsung aja pun di sini nggak masalah. Berarti di sini sama dengan 2N plus 21. Nah, berarti karena N-nya 2 berarti 5M sama dengan 2 kali 2 tambah 21. 5M sama dengan 25, maka M-nya adalah 5. Pertanyaannya adalah M tambah N. M-nya 5, N-nya 2, berarti M tambah N berarti 7 ya. Jadi jawabannya adalah bola. Oke, demikian adik-adik, kita akan coba bahas soalnya di part yang pertama. Mudah-mudahan bisa kita terus bahas soal-soal persiapan masuk SMA Plus Litong Nihuta ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang ya.